Metodologi Research. Bab 3 atau bagian 3, metode penelitian. Pada pertemuan sebelumnya, saudara telah belajar mengenai bagian 1 atau bab 1 atau bab pertama, pendahuluan, di mana saudara sudah mempelajari fungsi daripada pendahuluan. Ini menjelaskan apa dan mengapa saudara melakukan penelitian, di mana di dalamnya ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Pada bagian 2 atau bab 2, saudara sudah mempelajari mengenai landasan teori, sudah mengerjakan kajian teoritis, kajian empiris, kerangka konseptual, dan hipotesis bagi penelitian kuantitatif. Bagi penelitian kualitatif, cukup mengerjakan bagian teoritis, empiris, dan kerangka konseptual. Selanjutnya, pada video ini saudara akan mempelajari mengenai bagian 3 atau bab ketiga mengenai metode penelitian. Di sini saudara akan belajar dan mencoba membuat bagaimana penelitian itu dilakukan. Pada bab ini perlu dijelaskan mengenai lokasi penelitian, waktu penelitian, penjelasan mengenai variabel yang diteliti, definisi operasional variabel, jenis data, sumber data, populasi dan sampling untuk penelitian kuantitatif, teknik pengumpulan data, instrumen pengumpulan data, dan teknik analisis data. Baik, saudara sekalian, di sini kita akan mulai saja belajar mengenai metode penelitian. Nah, dari sini Pak Bayu sudah memeriksa tugas-tugas kalian di Google Classroom. Ya, coba kita lihat bersama tugas-tugasnya. Sini sudah cukup bagus yang saudara kerjakan pada tahap pemula. Saudara sudah mencoba membuat bagian 1, bagian 2, dan bagian 3. Nah, bagian 3 sekarang kita akan coba buat ya. Sini kita akan lihat bersama materi apa atau buku apa yang kita ambil. Semuanya sebenarnya bukunya sudah ada di Google Classroom ya. Materi-materinya sudah Pak Bayu siapkan. Jadi mohon saudara sekalian untuk membuka lagi buku-buku itu, soft copy yang ada di sini, misalnya di bagian bawah ini ya, pengenalan metodologi riset. Kembali Pak Bayu ingatkan, ada buku pedoman penulisan LTA. Nah, di sini kalian harus buka lagi, kerjakan sesuai dengan apa yang ada di buku pedoman penulisan LTA ya. Kemudian contoh-contoh daripada proposal sebagai pembanding saudara sekalian. Untuk mengerjakan proposal LTA sudah Pak Bayu berikan, mohon dilihat lagi. Bahkan buku ajar metode riset sudah diberikan juga. Contoh cover proposal LTA di sini sudah Pak Bayu berikan, sehingga nanti saudara sekalian bisa
membuatnya sesuai dengan buku pedoman. Kemudian di sini contoh proposal LTA ya. Tapi sebelumnya kita lihat dulu di buku pedoman penulisan LTA. Oke ya, sekarang kita masuk di bab 3 atau bagian 3. Apa saja yang perlu dibuat di bagian 3 atau di bab 3 ya. Kita langsung di sini kita lihat pendahuluan sudah dibuat, rumusan masalah dan seterusnya sudah, landasan teori, ada kajian teoritis, empiris, dan kerangka konseptual, hipotesis sudah dibahas di minggu sebelumnya. Nah, di sini adalah metode penelitian ya. Di sini saudara diminta mengerjakan pada bagian metode penelitian dipaparkan bagaimana cara peneliti untuk memecahkan permasalahan, baik menyangkut identifikasi objek penelitian, jenis dan sumber data yang dibutuhkan, metode atau teknik memperoleh data, menganalisis dan menjadikan hasil analisis. Isi bagian ini sangat tergantung pada jenis penelitian direncanakan. Jadi, bagian metode penelitian menggambarkan keseluruhan persiapan peneliti untuk melakukan penelitian disesuaikan dengan kebutuhan jenis penelitian yang akan dikerjakan. Untuk jenis penelitian kuantitatif, bagian metode penelitian dapat terdiri atas 1. Identifikasi objek penelitian, 2. Identifikasi variabel, 3. Definisi operasional, 4. Jenis dan sumber data, 5. Instrumen penelitian, 6. Prosedur penentuan sampel, 7. Prosedur pengumpulan data, 8. Teknik analisis data, 9. Teknik penyajian hasil analisis. Nah, ini untuk penelitian kuantitatif. Yang kualitatif, bagian metode penelitian atau bagian 3 terdiri atas identifikasi objek penelitian, jenis dan sumber data, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, teknik penyajian hasil analisis. Ya, jadi kalian ikuti format yang sudah diberikan di buku pedoman. Baik, selanjutnya mari kita lihat contoh proposal LTA yang sudah ada, sehingga nanti bisa memberikan inspirasi. Nah, kebetulan yang sudah Pak Bayu berikan contoh proposal LTA yang kualitatif ya, karena sebagian besar mahasiswa diploma 3 itu kebanyakan membuat penelitian kualitatif. Tetapi sebenarnya metode apapun yang Anda pakai, baik kualitatif, kuantitatif, semuanya bagus, disesuaikan dengan kebutuhan penelitian kalian ya. Jadi semuanya bagus, memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ya. Nah, contohnya kita lihat di sini. Oke. Jadi kalian buka ya. Ini contohnya sudah Pak Bayu berikan. Ini format yang sudah bagus sesuai dengan standar. Nanti ikuti penulisan seperti format ini, mulai dari penulisan bab, kemudian penulisan subbab, penulisan paragraf seperti ini. Berapa dari margin kiri, tengah, kurang lebih 7 karakter sampai 8 karakter ya dari margin ini. Perhatikan tata letak penulisannya untuk paragraf sehingga terlihat rapi. Nah, untuk bagian isi tolong dipahami, dibaca dengan baik ya, sehingga Anda mendapatkan isi yang bagus, isi yang pemahaman mengenai isi, dan bisa membuat isi daripada proposalnya dengan baik. Ini penulisan tabel juga sudah diberikan contohnya, ikuti saja. Jadi Pak Bayu berusaha mempermudah cara kalian belajar ya. Kemudian kita langsung saja ke bagian 3. Oke. Nah, di bagian 3, saudara sekalian, apa yang harus saudara-saudara kerjakan? Nah, jadi buat seperti ini ya. Yang pertama, waktu dan tempat penelitian ya. Jadi di bagian metode penelitian ini fungsinya mengenai bagaimana saudara akan melakukan penelitian ya. Apa saja variabelnya, di mana penelitiannya, waktunya kapan gitu. Ya, jadi harus disesuaikan dengan buku pedoman sekali lagi. Nah, jadi bab 3 metode penelitian. Jadi buat seperti format seperti ini ya. Yang pertama, waktu dan tempat penelitian.
Nah, waktu penelitian di sini Anda mengerjakan menulis waktu penelitian itu mulai kapan sampai kapan rencananya ya, akan dilaksanakan sampai kapan, dari kapan sampai kapan. Kemudian tempat penelitian di mana, di hotel apa, ya, alamatnya di mana ditulis di sini. Nomor telepon bisa ditulis ya. Bila perlu lokasi di internet juga bisa diambil dari Google Map, bisa untuk tempat penelitiannya. Oke, selanjutnya fasilitas yang dimiliki. Ya, dan seterusnya ini khusus menceritakan atau menulis tentang hotel di mana tempat Anda meneliti ya. Struktur organisasi juga bisa, tetapi jangan terlalu banyak karena fokus penelitian Anda bukan sebenarnya pada bagian-bagian yang menjelaskan detail mengenai hotel. Dibuat singkat-singkat saja. Jadi maksimal lah 2-3 halaman lah maksimal untuk yang menceritakan tentang hotel ya. Mulai dari lokasi, waktu, jenis fasilitas yang dimiliki hotel sampai struktur organisasi dan job desk. Maksimal lah 3 halaman. Nah, selanjutnya ini bagian yang penting di bagian metode penelitian. Yang pertama, Anda harus membuat jenis dan sumber data. Jenis datanya di teori sudah kita bahas, ada 2, data kuantitatif dan data kualitatif ya. Jenis dan sumber data ini penting ini ya, di bab 3 ini penting sekali. Buat jenis dan sumber data. Jenis data pasti ada 2, kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif, menurut Sugiono, data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka-angka yang ada hubungannya dengan permasalahan yang dibahas. Nah, kalau bisa ditambahkan nanti contoh data kuantitatif apa yang Anda buat di proposal. Misalnya di bagian awal tadi membahas tentang kunjungan wisatawan ke Bali. Itu adalah data kuantitatif karena berupa angka-angka. Jadi sesuaikan contoh data kuantitatif apa yang Anda buat di proposal LTA. Selanjutnya ada data kualitatif. Nah, data kualitatif adalah data yang tidak berupa angka-angka. Misalnya dalam proposal ini ada struktur organisasi, penjelasan, lokasi hotel ya. Jadi semua data yang tidak berupa angka. Kemudian Anda harus juga membuat sumber data. Sumber data ada 2 ya, data primer dan data sekunder. Sumber data. Nah, data primer itu adalah data yang langsung diperoleh peneliti dari objek penelitian. Sebelumnya tidak ada ya. Sebelumnya tidak ada. Jadi Anda peneliti langsung mendapatkannya ya, bisa melalui kuesioner, wawancara. Nah, seperti contoh ini. Kemudian data sekunder adalah data yang sudah ada, sudah diolah oleh hotel. Jadi peneliti tinggal mendapatkannya saja, tinggal istilahnya menyalin saja. Misalnya sejarah hotel, fasilitas hotel, jumlah sarana dan prasarana dan sebagainya. Ini kan datanya sudah ada di hotel, makanya disebut dengan data sekunder. Sementara kalau data primer ini sebelumnya tidak ada ya. Jadi akan ada data itu setelah si peneliti mencarinya dengan cara wawancara, barangkali dengan kuesioner. Jadi data itu memang sebelumnya tidak ada, sehingga disebut dengan data primer gitu. Oke, setelah jenis dan sumber data, kita masuk ke instrumen penelitian. Instrumen penelitian ini adalah alat ya, alat yang digunakan. Alat yang digunakan untuk mengumpulkan data. Di sini yang Anda bisa kerjakan, instrumennya nanti menyesuaikan dengan teknik pengumpulan data. Ya. Di sini teknik pengumpulan datanya adalah observasi, ya, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Jadi observasi itu jika saudara langsung datang ke hotel melakukan pengamatan mengenai terkait penelitian saudara, ya. Di sini instrumennya semestinya adalah daftar observasi, ya. Jadi ditambahkan di sini daftar observasi. Kemudian wawancara dengan mengadakan tanya jawab. Nanti perlu dijelaskan di sini adalah dalam wawancara itu kriteria yang Anda wawancara yaitu narasumbernya ya harus dijelaskan juga, ditambah di sini kenapa saudara memilih
posisi atau orang tersebut sebagai orang yang diwawancarai. Tentunya dia memiliki kapasitas yang layak untuk Anda mintai keterangan atau informasi terkait dengan penelitian saudara. Jadi ditambahkan penjelasan di sini. Siapa itu tergantung pada penelitian saudara masing-masing. Kemudian kalau di sini teknik pengumpulan datanya dengan wawancara, berarti instrumennya adalah daftar wawancara, ya. Kemudian dokumentasi. Ya, dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan mencari data yang dilakukan dengan mengumpulkan dokumen resmi yang berhubungan dengan masalah penelitian. Contohnya di sini adalah struktur organisasi hotel, sejarah berdirinya hotel, dan daftar makanan dan minuman. Nah, di sini teknik pengumpulan ini, maka instrumennya adalah daftar dokumentasi, ya. Seperti itu. Jadi dikerjakan sesuai dengan buku pedoman dan contoh di sini. Nah, untuk teknik analisis data, di sini karena sebagian besar saudara menggunakan kualitatif, nah biasanya untuk teknik analisis data itu ada beberapa macam cara. Yang pertama deskriptif kualitatif, yang kedua dengan SWOT juga bisa. Jadi kurang lebih dua cara itu saja yang biasa digunakan untuk kualitatif, ya, deskriptif kualitatif dan dengan SWOT. Nah, dalam penelitian ini yang digunakan hanya deskriptif kualitatif. Teknik ini menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi. Tujuan dari penelitian ini akan menjawab pertanyaan sebelumnya yang dikemukakan dalam rumusan masalah. Pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif untuk menganalisis data yang diperoleh dan dipaparkan sedemikian rupa secara sistematis sehingga nantinya dapat ditarik satu kesimpulan. Nah, dibuat seperti ini saja teknik analisis datanya, ya. Ini khusus penelitian yang kualitatif. Tapi kembali lagi, untuk kuantitatif nanti menyesuaikan caranya. Misalnya kalau untuk yang kuantitatif menggunakan regresi, nanti diuraikan tahapan-tahapan untuk analisis regresi. Biasanya mulai asumsi klasik, kemudian uji T, uji F, regresi, korelasi. Jadi ada urutannya sendiri, ya. Seperti itu. Dan dibuat juga teknik penyajian hasil analisis. Teknik penyajian hasil analisis ini merupakan tahap akhir suatu penelitian, ya. Dalam penelitian ini digunakan metode deskriptif dengan memperhatikan kualitas dari masalah yang dibahas. Jadi dalam bagian ini dijelaskan nanti bagaimana saudara menyampaikan hasil analisis, ya. Misalnya dengan kata-kata atau narasi-narasi, dengan tabel, dengan gambar dan sebagainya, sehingga nanti pembaca bisa memahami dengan baik hasil daripada analisis yang saudara sampaikan. Nah, kurang lebih itu saja untuk di bagian 3, ya. Dan juga jangan lupa saudara sekalian, untuk proposalnya itu nanti dilengkapi dengan daftar pustaka, ya, dan lampiran berupa instrumen yang saudara gunakan dalam penelitian. Jadi misalnya kalau Anda menggunakan wawancara, nanti buat juga daftar wawancaranya. Kalau observasi, buat daftar observasi seperti ini. Dan yang ketiga, daftar dokumentasi. Jadi apa saja yang akan saudara dokumentasikan. Nah, jangan lupa daftar pustaka. Di sini daftar pustakanya masih salah, ya. Jadi untuk daftar pustaka kita bisa lihat bagaimana cara membuat daftar pustaka di buku pedoman, ya. Balik kita lihat ke buku pedoman, bagaimana membuat daftar pustaka yang baik. Nah, kita lihat buku pedoman, nanti daftar pustakanya bagaimana, cara membuatnya, urutannya bagaimana. Oke, sebentar. Nah, ini ya. Kalau mengambil dari buku, nah, nama belakang, nama depan, ya. Nama belakang di dulu, ya, Compton, IN. Jadi nama aslinya IN Compton, ya. Kemudian jika ada penerjemah, dibuat juga nama penerjemahnya. Kalau tidak ada, diabaikan. Kemudian tahun terbit, nah, usahakan gunakan buku
yang terbit di atas tahun 2010 ya. Jadi tahun 2000 lah Anda bisa gunakan minimal, maksimal. Jadi jangan sampai buku-buku yang terlalu tua ya. Nah, kemudian setelah tahun penerbitan buku, kemudian ini adalah judul buku, dasar-dasar perbankan misalnya. Kemudian kota penerbit dan nama penerbit. Jadi dibuat seperti ini untuk daftar pustakanya. Oke. Demikian juga untuk jurnal dan artikel sudah ada di dalam buku pedoman. Anda perhatikan yang baik, ditulis, dan untuk sumber-sumber lain sudah cukup lengkap ya. Silakan saudara kerjakan seperti buku pedoman, dan untuk internet sudah ada pengutipannya ya. Seperti itu. Oke, baik, saya rasa itu yang bisa kita kerjakan untuk bagian 3. Jadi prinsipnya Anda baca buku pedoman, kemudian lihat contoh yang sudah ada dan sesuaikan dengan penelitian saudara. Dikerjakan dengan format yang rapi ya. Oke. Jadi di sini sudah diberikan contoh format yang rapi dari marginnya ya, margin 4 cm dari atas, 4 cm dari kiri, 3 cm dari kanan, 3 cm dari bawah. Oke, jadi formatnya sudah seperti ini ya, contoh yang rapi. Untuk bab 2 dan bab 3 kurang ya, sama semua formatnya ya. Oke, saudara sekalian, jadi selamat belajar, selamat mengerjakan. Jadi ingat, ini hanya berupa contoh. Nanti yang jelas dari sisi format saudara sudah bisa buat format yang bagus penulisannya. Cuma dari sisi isi itu memang tidak bisa sekali mengerjakan kita buat langsung bagus, perlu adanya proses. Kalau tidak, saudara bisa mengerjakan format yang baik dulu, dan dari isi secara bertahap nanti Anda akan diberikan dosen pembimbing ya. Di sanalah dosen pembimbing yang akan membantu Anda dengan lebih detail, lebih sempurna untuk isi daripada proposal LTA saudara maupun LTA saudara, sehingga layak sesuai dengan standar penulisan LTA yang ada di Sekolah Tinggi Pariwisata Triatmajaya. Oke, selamat mengerjakan, dan Pak Bayu ucapkan selamat belajar dan tetap semangat. Baik saudara sekalian, jadi saudara sudah mendengarkan dan memperhatikan video tutorial yang diberikan. Selanjutnya, tugas yang saudara harus kerjakan adalah membuat bagian 3, metode penelitian untuk proposal saudara. Kerjakan sesuai dengan buku pedoman dan video tutorial yang sudah diberikan. Banyak-banyak membaca, mencari contoh-contoh perbandingan, banyak-banyak diskusi, sehingga Anda mendapatkan gambaran yang lebih baik mengenai cara mengerjakan proposal LTA. Kerjakan sesuai dengan kemampuan saudara dengan sebaik-baiknya, selengkap-lengkapnya, dan jangan pernah takut salah, karena proses pembuatan proposal LTA ini tidak bisa sekali jadi. Jadi prosesnya akan terus-menerus berulang-ulang sampai nanti saudara nyatakan lulus ujian sidang LTA, dan bahkan sampai sebelum wisuda. Yang berhasil adalah yang tekun dan yang gigih. Baik, selamat belajar, selamat berusaha, dan jangan pernah menyerah. Kerjakanlah dengan sebaik-baiknya. Semoga saudara semua sukses dan bisa diwisuda tahun depan.